Selamat pagi Pak Arjono dan teman-teman. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Ahadi Arisena NIM 05, Alivia Nafasa Budianto NIM 09, dan saya sendiri Ayunda Bening Pramesti NIM 30 akan membahas mengenai materi perilaku dalam kelompok. Hal-hal yang akan kita bahas antara lain pengertian kelompok, perilaku individu dalam kelompok, koordinasi yang ada pada kelompok, keadilan yang ada pada kelompok, pengambilan keputusan dalam kelompok, kelemahan pengambilan keputusan dalam kelompok, dan peran pemimpin dalam kelompok. Perkenalkan, nama saya Ahadi Risena dengan NIM G0120005 akan menjelaskan mengenai pengertian kelompok. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa menjalin komunikasi dengan manusia lainnya. Lantas akibat dari berbagai hubungan dan komunikasi antara individu dengan individu lainnya yang mengakibatkan lahirnya kelompok maupun kelompok sosial yang segalanya akan dilandasi oleh persamaan kepentingan yang menjadi kepentingan bersama. Itulah mengapa manusia dapat disebut makhluk sosial. Lalu kita masuk apa itu kelompok. Mengutip dari KBBI, arti kata kelompok merupakan kumpulan tentang orang, binatang, dan sebagainya. Dapat diperluas dengan arti kelompok merupakan kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain yang biasanya untuk pekerjaan, untuk meningkatkan hubungan antar individu, atau mungkin keduanya. Sebuah kelompok dalam suatu waktu dapat dibedakan secara kolektif, sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam aktivitas umum, namun dengan arah interaksi terkecil. Menurut Brown dan Barnes, terdapat beberapa syarat kelompok. Yang pertama adalah interaksi. Maknanya, anggota-anggota seharusnya berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada interdependent, yang maknanya apa yang terjadi pada seorang anggota akan mempengaruhi perilaku anggota yang lainnya. Yang ketiga adalah stabil. Hubungan paling tidak ada lamanya waktu yang berarti, bisa dalam minggu, bulan, ataupun tahun. Yang keempat ada tujuan yang dibagi. Maksudnya adalah beberapa tujuan bersifat umum bagi semua anggota. Yang kelima adalah struktur. Fungsi tiap anggota harus memiliki beberapa macam struktur sehingga mereka memiliki set peran. Yang keenam atau yang terakhir adalah persepsi. Anggota harus merasakan diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Kita lanjut ke kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kumpulan orang yang memiliki suatu kesadaran bersama akan keanggotaan dan suatu keinginan untuk saling berinteraksi. Kelompok pada umumnya diciptakan oleh anggota masyarakat dan biasanya kelompok dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Lalu kelompok sosial menurut R.M. Mackler dan Charles H. Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong-menolong. Kita lanjut mengenai kelompok berdasarkan ada atau tidaknya organisasi hubungan sosial menurut Bierstedt. Menurut Robert Bierstedt, kelompok memiliki banyak jenis dan dapat dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya organisasi, hubungan sosial antar kelompok, dan juga kesadaran jenis. Bierstedt kemudian membagi kelompok berdasarkan ada atau tidaknya organisasi hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis ini dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kelompok statis. Kelompok statis merupakan kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial, dan kesadaran jenis diantaranya. Contohnya adalah pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan usia. Yang kedua adalah kelompok kemasyarakatan. Kelompok kemasyarakatan merupakan kelompok yang memiliki persamaan, namun tidak memiliki organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Contohnya adalah pengelompokan jenis kelamin laki-laki berdasarkan statistik. Yang ketiga adalah kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, namun tidak terikat dalam ikatan organisasi. Contohnya adalah kelompok pertemuan, kelompok kerabat, dan lain-lainnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam kelompok asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak, dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi yang sifatnya formal. Contohnya adalah negara, sosial, dan lain-lain. Kita lanjut mengenai secara umum, kelompok sosial dapat digolongkan dalam dua kelompok, yakni kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial teratur dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah in-group dan out-group.
Hal ini terdapat dalam segala lapisan masyarakat, seperti contohnya rukun tetangga, rukun warga, kelas siswa, pegawai negeri swasta, dan sebagaimananya. Contoh dari in-group adalah sekolah, namun contoh dari out-group adalah bimbingan belajar. Kita lanjut yang kedua, ada primary group dan secondary group. Yang dimaksud adalah kelompok itu menjadi primer karena masih saling kenal, adanya hubungan persaudaraan dan persahabatan. Kelompok itu disebut sekunder dikarenakan sifatnya yang didasari kerjasama atau hitungan untung rugi. Contoh dari primer adalah keluarga, dan contoh dari sekunder group adalah kepanitiaan di lingkungan RT. Kita lanjut yang ketiga yang cukup menarik, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Dikatakan Gemeinschaft dikarenakan didasari ikatan batin yang bersifat alamiah. Maka ada Gemeinschaft of Blood atau ikatan-ikatan kekerabatan, ada Gemeinschaft of Mind, hubungan persahabatan yang disebabkan karena persamaan keahlian atau pekerjaan, serta pandangan yang mendorong untuk saling berhubungan secara teratur. Yang terakhir, Gemeinschaft of Place, ikatan berdasarkan kedekatan letak tempat tinggal. Lalu, Gesellschaft itu merupakan ikatan lahiriah yang mekanis, seperti perjanjian dagang, anggota organisasi, karyawan, dan sebagaimananya. Lalu kita contoh dari Gemeinschaft of Blood adalah marga. Contoh Gemeinschaft of Mind adalah ikatan mahasiswa psikologi. Dan contoh dari Gemeinschaft of Place adalah organisasi daerah yang ada di kampus dan juga yang ada di Indonesia. Lalu kita lanjut ke yang keempat, yaitu formal group dan informal group. Kelompok sosial akan menjadi kelompok formal jika sistem hubungan itu sengaja untuk dibuat. Oleh karenanya, setiap orang dalam organisasi itu mempunyai kedudukan. Jika hubungan itu pertemuan berulang-ulang secara pribadi, maka disebut klik atau klise. Contoh dari formal group adalah negara, sedangkan contoh dari informal group adalah teman dekat atau sahabat. Kita lanjut ke yang terakhir adalah membership dan referensi group. Kelompok sosial ini disebut referensi group karena berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya pada kelompok di mana dia bukan anggota. Contohnya adalah orang yang tidak berhasil menjadi mahasiswa atau orang yang menganggur, tetapi mencoba berperilaku seperti mahasiswa. Kita lanjut ke kelompok yang tidak teratur. Yang pertama ada kerumunan, adalah individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Contoh bentuk-bentuk kerumunan yang pertama adalah khalayak penonton atau pendengar formal atau formal audiences. Merupakan kerumunan-kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan bersamaan tujuan, namun sifatnya pasif. Contohnya adalah penonton film. Yang kedua adalah kelompok ekspresif yang telah direncanakan atau planned expressive group. Adalah kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, namun memiliki persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang dihasilkannya. Fungsinya adalah sebagai penyalur ketegangan-ketegangan yang dialami orang karena pekerjaan sehari-hari. Contohnya adalah orang-orang yang berpesta, berdansa, dan lain-lainnya. Kita lanjut yang kedua, yaitu kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds. Contoh yang pertama adalah kumpulan yang kurang menyenangkan atau inconvenient aggression. Dalam kerumunan itu, kehadiran orang-orang lain merupakan halangan terhadap pencapaian maksud seseorang. Contohnya adalah orang-orang yang mengantri karcis, orang-orang yang menunggu bis, dan lain-lainnya. Contoh yang kedua adalah kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik atau panic crowd, yaitu orang-orang yang bersama-sama menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Yang contoh ketiga adalah kerumunan penonton atau spectator crowd, karena ingin melihat sesuatu kejadian tertentu. Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton, tetapi bedanya adalah bahwa kerumunan penonton tidak direncanakan, sedangkan kegiatan-kegiatan juga pada umumnya belum tentu terkendalikan. Kita lanjut yang ketiga, yaitu kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Contohnya adalah kerumunan yang bertindak emosional, dan contoh yang kedua adalah kerumunan yang bersifat immoral. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Terima kasih. Baik, saya Alivia Nafasa Budianto, NIM G01200009 akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai efek kehadiran orang lain.
Kehadiran orang lain seringkali dapat mempengaruhi seorang individu. Terdapat dua teori yang mendukung hal tersebut. Teori pertama adalah teori dorongan untuk fasilitas sosial yang menyatakan bahwa kehadiran orang lain menambah rangsangan dan meningkatkan kecenderungan untuk melakukan respon-respon dominan. Seperti yang terlihat pada Bagan, kehadiran orang lain baik sebagai pengamat ataupun koaktor akan meningkatkan rangsangan pada individu. Kemudian individu tersebut cenderung akan memberikan respon dominan. Respon dominan dapat berupa respon yang tepat maupun tidak tepat. Jika seseorang yang sudah ahli atau sudah mempersiapkan diri dengan baik, ketika dihadapkan dengan banyak orang, ia akan memunculkan respon dominan yang tepat, sehingga kinerjanya akan meningkat. Sebaliknya, jika individu tersebut masih pemula atau baru belajar, ketika dihadapkan dengan banyak orang, respon dominannya akan tidak tepat, sehingga menghasilkan kinerja yang terganggu. Menurut ahli, fasilitas sosial pada teori tersebut berakar pada evaluation apprehension, yaitu kepedulian bahwa dirinya dinilai oleh orang lain, atau dari kepedulian terhadap self-representation, yaitu ingin terlihat hebat di depan orang lain. Teori yang kedua ialah teori distraksi konflik yang menyatakan bahwa penonton dan koaktor meningkatkan rangsangan dan bahwa fasilitas sosial berasal dari konflik yang timbul ketika individu berusaha memperhatikan tugas dan orang-orang lain yang hadir secara simultan. Berikutnya ada social loafing. Social loafing berarti berkurangnya motivasi atau usaha ketika orang bekerja secara kolektif di dalam kelompok dibanding ketika mereka bekerja secara individu. Kondisi ini biasa ditemukan dalam situasi-situasi di mana sekelompok orang mengerjakan apa yang disebut tugas aditif, di mana kontribusi semua orang yang terlibat dikumpulkan untuk dapat menghasilkan sebuah produk kelompok. Pada tugas-tugas seperti itu, beberapa orang akan bekerja keras sementara yang lainnya melakukan kesalahan dan melakukan lebih sedikit pekerjaan. Terdapat beberapa cara untuk mengurangi social loafing. Yang pertama adalah dengan membuat hasil atau usaha dari setiap orang anggota kelompok mudah diidentifikasi. Ketika orang percaya kontribusi mereka penting dan kinerja yang kuat dari pihak anggota akan mengarahkan pada hasil yang diinginkan, individu cenderung berusaha lebih keras. Yang kedua, dengan meningkatkan komitmen anggota kelompok untuk keberhasilan kinerja pada tugas kelompok. Yang ketiga, meningkatkan urgensi atau nilai dari tugas tersebut. Dan yang keempat, anggota kelompok diberi standar kinerja, baik standar kinerja milik orang lain atau milik dirinya sendiri di masa lalu. Kemudian ada efek berada di kerumunan. Terdapat sebuah cerita menarik yang berkaitan dengan hal ini, yaitu ada sekelompok supporter sepak bola yang menyebabkan gangguan serius pada sebuah pertandingan. Kemudian mereka terkenal untuk hooliganisme. Hooliganisme sendiri merupakan stereotip negatif tentang bagaimana orang berperilaku di keramaian. Efek tersebut merupakan pergeseran menuju perilaku liar dan tidak terkendali, yang awalnya disebut deindividuasi karena tampaknya berasal dari fakta bahwa ketika orang berada dalam kerumunan besar, mereka cenderung kehilangan individualitas mereka dan bertindak seperti yang dilakukan orang lain. Karena berada di keramaian membuat orang menjadi anonim, dan karena itu mereka kurang bertanggung jawab bahkan atas tindakan mereka sendiri, sehingga mendorong tindakan antisosial yang tidak terkendali. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai koordinasi dalam kelompok. Seperti yang kita ketahui, kerjasama merupakan hal yang biasa dalam sebuah kelompok. Setiap anggota kelompok saling membantu, saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi pada kenyataannya, ketika seorang individu atau seorang anggota kelompok merasa kepentingan pribadinya bertentangan dengan kepentingan kelompok, mereka akan menunjukkan sikap bertentangan satu sama lain dan menghasilkan hasil yang negatif untuk semua orang. Hal tersebut dinamakan dengan konflik. Konflik sendiri dapat diartikan sebagai individu atau kelompok merasa bahwa orang lain telah atau akan bertindak tidak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Kerjasama dalam kelompok seringkali sangat bermanfaat bagi orang-orang yang terlibat.
Tetapi ketika hasil atau tujuan kelompok tersebut hanya dirasakan atau menguntungkan satu pihak saja, hal itu disebut dengan ketergantungan negatif. Kemudian ada juga yang disebut dengan dilema sosial, yang berarti setiap orang dapat meningkatkan keuntungan pribadinya dengan bertindak dengan cara yang benar-benar egois. Tetapi jika semua atau sebagian besar orang melakukan hal yang sama, hasil yang dialami semua orang akan berkurang. Contohnya seperti ini. Ada 2 orang tahanan yang ditangkap oleh polisi. Mereka berdua memiliki 3 pilihan situasi. Pada situasi pertama, mereka berdua bisa memilih untuk bekerja sama. Misalnya sama-sama diam dan tidak mengakui perbuatan mereka. Jika mereka bekerja sama, mereka berdua nantinya bisa jadi akan mendapatkan keuntungan yang besar. Di situasi yang kedua, mereka bisa memilih untuk bersaing, misalnya saling mengkhianati atau saling menuduh satu sama lain. Jika mereka memilih untuk bersaing, setiap orang nantinya akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah situasi di mana hanya jika salah satu dari tahanan tersebut yang memilih untuk bekerja sama, sedangkan yang lainnya memilih untuk bersaing. Pada keadaan tersebut, pihak yang memilih bersaing akan mendapatkan keuntungan walaupun hanya dalam tingkat sedang, sedangkan pihak yang memilih untuk percaya dan bekerja sama akan mengalami kerugian. Nah, kemudian mungkin saja dengan menurunkan persaingan akan meningkatkan kerjasama. Caranya dengan meningkatkan sanksi yang diberikan dalam dilema sosial untuk pilihan non-kooperatif. Tetapi jika kita melakukan hal tersebut justru dapat mengubah cara orang memandang situasi semacam itu. Seperti yang dikatakan tadi, konflik dapat terjadi ketika adanya kepentingan yang tidak sesuai. Tetapi atribusi yang salah atau kesalahan mengenai penyebab perilaku orang lain juga dapat memainkan peran penting dalam konflik. Terdapat 2 cara untuk menyelesaikan konflik dalam kelompok. Yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi merupakan strategi yang paling umum untuk menyelesaikan konflik. Dalam negosiasi sendiri terdapat 2 penentu keberhasilannya. Yang pertama adalah strategi. Banyak orang yang merencanakan untuk mencapai tujuan utama dengan mengurangi aspirasi lawan, baik harapan ataupun tujuannya. Sehingga orang atau kelompok ini menjadi yakin bahwa mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dan harus puas dengan sesuatu yang kurang menguntungkan bagi mereka. Langkah-langkah yang biasa digunakan untuk strategi tersebut adalah dimulai dengan tawaran awal yang ekstrim di mana sangat menguntungkan pihak yang mengusulkannya. Yang kedua, melakukan teknik kebohongan besar yang meyakinkan pihak lain bahwa titik impas seseorang jauh lebih tinggi daripada yang sebenarnya sehingga mereka menawarkan lebih dari yang seharusnya terjadi. Contohnya seperti penjual yang mengatakan kepada pembeli untuk tidak menurunkan lagi harganya, karena jika pembeli menurunkan harganya lagi, maka penjual tidak akan menerima keuntungan, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dan yang terakhir adalah dengan meyakinkan pihak lain bahwa mereka dapat pergi ke tempat lain dan mendapatkan persyaratan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan negosiasi yang kedua adalah menentukan hasil negosiasi. Terdapat 2 macam situasi. Yang pertama adalah situasi menang kalah, di mana hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lain akan mendapat kerugian. Jadi seperti kebalikannya begitu. Dan situasi yang kedua adalah situasi win-win yang potensial, di mana kepentingan kedua belah pihak tidak selalu bertentangan dan di mana potensi keuntungan kedua belah pihak dapat dimaksimalkan. Jadi mereka sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan begitu. Langkah menyelesaikan konflik yang kedua ialah membuat tujuan superordinat. Adanya kecenderungan untuk memperbesar perbedaan antara kelompok sendiri dengan kelompok orang lain dan meremehkan orang luar sering berperan dalam terjadinya dan bertahannya konflik.
Cara untuk mengatasi konflik antar kelompok tersebut dapat dilakukan dengan menginduksi tujuan-tujuan superordinat, yaitu tujuan yang dicari kedua belah pihak dan yang akan mengikat kepentingan mereka bersama daripada memisahkan mereka. Ketika pihak yang bertentangan dapat dibuat untuk melihat bahwa mereka berbagi tujuan yang menyeluruh, konflik seringkali berkurang secara tajam dan mungkin akan digantikan oleh kerjasama yang terbuka. Melanjutkan ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai keadilan yang dirasakan dalam kelompok. Sulit menentukan apakah kita diperlakukan secara adil atau tidak dalam sebuah kelompok, karena kita jarang memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membuat penilaian secara akurat. Dan bahkan jika kita melakukannya, keadilan yang dirasakan sangat bergantung pada mata yang melihatnya, sehingga merujuk pada banyak bentuk bias. Namun, secara umum, terdapat penilaian yang berfokus pada 3 aspek atau aturan yang berbeda. Yang pertama ada keadilan distributif yang melibatkan hasil yang kita dan orang lain terima. Penghargaan yang tersedia harus dibagi di antara anggota-anggota kelompok sesuai dengan kontribusi mereka. Bila mereka berkontribusi banyak, maka penghargaan yang mereka dapatkan harusnya besar. Yang kedua adalah keadilan prosedural, yaitu melalui mana penghargaan telah didistribusikan. Faktor yang menilai keadilan prosedural yang pertama, sejauh mana prosedur diterapkan dengan cara yang sama untuk semua orang. Yang kedua, didasarkan pada informasi akurat tentang berapa besar kontribusi yang diberikan masing-masing anggota. Dan yang ketiga, para pengambil keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah keadilan transaksional, yaitu cara informasi tentang hasil dan prosedur diberikan kepada anggota kelompok. Terdapat 2 faktor kunci yang menjadi penentu penilaian dalam keadilan transaksional, yaitu sejauh mana individu diberi alasan yang jelas dan rasional mengapa imbalan dibagi dengan cara tersebut, dan kesopanan atau rasa hormat dalam memberikan penghargaan. Memang sulit mengukur keadilan yang dirasakan dalam sebuah kelompok. Sebuah penelitian pun mengungkapkan adanya meta-analisis dalam melihat keadilan dalam kelompok. Meta-analisis menjelaskan bahwa kita memperlakukan perasaan kita sebagai sumber informasi dan mendasarkan penilaian kita pada mereka dengan alasan, jika saya merasa baik, berarti ini adil, atau jika saya merasa buruk, berarti ini tidak adil. Seperti itu. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Yunda Bening Pramesti, NIM G01200030. Di sini kita bakal ngebahas tentang pengambilan keputusan dalam kelompok. Fungsi kelompok akan terlaksana dengan kurang baik apabila proses pengambilan keputusan yang baik tidak terjadi, karena keputusan sendiri merupakan dasar dan pangkal tolak dari seluruh kegiatan yang akan berlangsung dalam sebuah kelompok. Nah, keputusan sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu keputusan terprogram yang sifatnya terstruktur, terencana, dan muncul pada frekuensi tertentu. Contohnya, SOP atau Standard Operating Procedure. Kemudian kelompok yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram, yang sifatnya tidak terencana, tidak terstruktur, dan biasanya digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak repetitif. Contohnya, keputusan yang harus dibuat untuk menyelesaikan masalah, yaitu agenda acara yang berubah tiba-tiba. Cara pengambilan keputusan dibagi menjadi 4 berdasarkan skema keputusan sosial menurut Baron tahun 1998. Yang pertama ada majority win rule atau keputusan yang diambil berdasarkan pandangan mayoritas. Kemudian yang kedua ada truth win rule atau keputusan yang diambil dari kebenaran. Kemudian ada 2/3 win rule atau keputusan yang diambil berdasarkan 2/3 suara anggota kelompok. Kemudian yang terakhir ada first shift rule atau pikiran pertama yang berubah akan diikuti anggota kelompok yang lain. Contohnya ada kelompok yang beranggotakan Alivia, Ayunda, dan Ahadi. Mereka dapat tugas untuk membuat makalah dan PowerPoint. Nah, Alivia ini berpendapat untuk membuat
makalah dulu sebelum PowerPoint-nya. Sedangkan Ayunda dan Ahadi berpendapat untuk membuat PowerPoint sebelum makalahnya. Nah, kita udah berargumen sampai mentok gitu. Terus akhirnya Ayunda mengalah untuk membuat makalah dulu baru PowerPoint. Kemudian si Hadi ini bakal ngikutin keputusan Ayunda dan Alivia untuk membuat makalah dan PowerPoint. Keputusan juga dibuat dalam berbagai macam kondisi. Yang pertama yaitu kondisi yang penuh resiko. Di sini semua alternatif keputusan dihubungkan dengan yang namanya estimasi kemungkinan. Yang kedua yaitu kondisi ketidakpastian, di mana saat pengambilan keputusan kita tidak mengetahui risiko, konsekuensi, atau tiap alternatif itu sendiri. Kemudian pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada kelompok atau tim interaksi. Nah, di sini seluruh anggota kelompok itu bebas berpendapat dan berargumen untuk mencetuskan keputusan yang terbaik untuk kelompok. Kemudian yang kedua ada kelompok Delphi, di mana keputusan kelompok akan dibahas oleh para ahli dari masalah yang sedang dibahas. Contohnya saat spektrum, ketika ada adik tingkat yang tanya tentang penugasan, ini gimana cara ngerjainnya ya mas, mbak? Nggak semua anggota panitia spektrum bakal nyelesain masalah tersebut, tapi divisi yang bertanggung jawab dan ahli, yaitu divisi acara yang membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir kelompok nominal, yang mana pengambilan keputusan diwakilkan oleh suatu anggota yang mewakilkan kelompok hanya dengan nama. Anggota tersebut tidak menyatakan pendapatnya secara bebas. Walaupun pengambilan keputusan dalam kelompok lebih seru karena banyak dan luasnya pendapat, tapi pengambilan keputusan dalam kelompok tetap memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu groupthink, yaitu mengambil keputusan bersama tanpa diskusi. Nah, di sini sebuah kelompok itu mengambil keputusan bersama tanpa memikirkan argumen atau sanggahan dari setiap anggotanya. Karena tanpa diskusi sama sekali, kita tidak bisa memperkirakan efek timbal balik yang akan terjadi pada suatu kelompok. Tidak hanya merugikan diri sendiri, bisa jadi kelompok ikut kena imbasnya, bahkan orang lain juga bisa terkena dampak buruknya. Kemudian yang kedua ada polarisasi kelompok, yaitu ketika diskusi kelompok sampai di keputusan yang ekstrim. Nah, polarisasi kelompok ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, argumen yang persuasif. Saking banyaknya pro dan kontra dan argumen serta pendapat dari anggota kelompok, kita jadi nggak bisa memutuskan mana yang sebenarnya lebih baik atau lebih buruk. Jadi kita stuck di satu keputusan gitu. Kemudian ada perbandingan sosial, di mana ada seseorang yang selalu mengiyakan setiap keputusan agar dia tetap eksis dalam kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga ada proses identitas sosial, yaitu ketika seseorang lebih mementingkan identitas kelompok dibandingkan diri sendiri, sehingga keputusan yang diambil biasanya demi kelompok juga. Setelah membahas kelompok dan pengambilan keputusan dalam kelompok, kita tidak bisa melewatkan yang namanya pemimpin. Pemimpin sendiri biasanya sering diharapkan memiliki peran untuk mempengaruhi anggota kelompoknya. Seperti ketua kelas yang dipilih karena dianggap bisa mempengaruhi temannya untuk menjadi lebih produktif sebagai siswa atau mahasiswa. Tapi di satu sisi tidak hanya pemimpin yang mempengaruhi anggota kelompoknya, tetapi anggota kelompok tersebut juga mempengaruhi si pemimpin untuk lebih pas menjadi pemimpin kelompok tersebut. Sifat-sifat pemimpin menurut Great Person Theory yaitu memiliki drive atau dorongan, kemudian self-confidence atau rasa percaya diri, memiliki kreativitas dan motivasi kepemimpinan. Kemudian yang paling penting dan mungkin harus diutamakan yaitu fleksibilitas dalam pendekatan dan penanganan suatu masalah pada suatu situasi. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.